hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini Bapak Ibu kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di coaching session Yayasan Wakaf Mulia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustazah yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan ustadz, ustazah sekalian dalam acara coaching session. Insya Allah acara ini maksimal sampai jam 10 ya, ustadz, ustazah. Baiklah, Ustadz Ustazah, kita akan segera saja memulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Tema kita adalah bagaimana mengoptimalisasi ya Ziswaf, fundraising Ziswaf di bulan Ramadan. Dan alhamdulillahnya pembicara kita, narasumber kita, Ustadz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Syahroni, SPD. Nah, Bapak Ibu, agar acara kita lancar dan kita juga mendapatkan keberkahan dari acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah forum kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi menjadikan acara kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi lancar dan kita diberikan kemudahan untuk menerima informasi dan materi pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang ya Ustadz Ustazah kepada Ustadz Ustazah utusan dari yayasan-yayasan yang menjadi binaan dari Wakaf Mulia Institute. Berbahagia sekali karena kita bisa bersilaturahmi lagi setelah sekian lama mungkin ya kita kosong dari agenda-agenda rutin kita. Nah, Ustadz Ustazah, pembicara kita, narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Ustadz Syahroni. Beliau adalah founder dari Pejuang Wakaf, founder dari Sekolah Wakaf, dan beliau juga sebagai pembina di Wakaf Mulia Institute. Saat ini beliau juga mengelola beberapa yayasan yang langsung ya di bawah beliau dan juga secara jaringan beliau membersamai banyak sekali ya ratusan gitu ya yayasan-yayasan yang memang beraktivitas di dunia pendidikan dan beliau sangat istilahnya berpengalaman ya di dalam dunia fundraising ini sehingga kita akan belajar banyak dari beliau terkait bagaimana caranya kita mengoptimalkan momen Ramadan ini Bapak Ibu yang saat ini mungkin hanya tinggal 9 hari lagi ya kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia yang di situ Allah bukakan pintu surga untuk kita. Baik, tidak berlama-lama karena kita akan langsung mulai saja belajar kepada beliau Ustadz Syahroni. Kepada Ustadz Syahroni kami persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Isna, Bapak Ibu, Ustadz sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini untuk membahas atau sharing ya beberapa hal terkait dengan agenda kita ke depan khususnya menghadapi bulan Ramadan. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak-Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah sharing tentang optimalisasi perolehan Ziswaf Ramadan. Nah, tentunya untuk kita bisa mengoptimalkan proses penghimpunan di bulan Ramadan ini ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Sedikit cerita bahwa biasanya kalau saya berinteraksi nih dengan
para pengelola lembaga zakat ya, para pengelola lembaga zakat itu biasanya 3 atau 4 bulan sebelum Ramadan mereka sudah raker, mereka sudah raker kira-kira nanti program apa saja yang akan mereka jalankan di bulan Ramadan. Ya, nah kalau kita tinggal seminggu lagi lebih kurang Ramadannya ya, mudah-mudahan tidak mengurangi persiapan yang kita lakukan dan mudah-mudahan Bapak Ibu bersama timnya masing-masing sudah menyiapkan itu semua. Nah oleh karenanya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa memperkaya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama timnya masing-masing. Baik Bapak sekalian, kita langsung saja. Tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana optimalisasi perolehan Jiswab Ramadan. Ada 2 ya yang mendasari kenapa kita harus mengoptimalkan penghimpunan Ramadan ini. Yang pertama, secara kelembagaan kita punya target-target, kita punya keinginan-keinginan, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan yang itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Makanya kita harus melakukan penghimpunan. Yang kedua, beberapa di antara kita mungkin ya karena ada ikatan tertentu juga punya target secara personal ya dari penghimpunan zakat infak sedekahnya di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana 2 hal itu bisa kita sinergikan ya, target pribadinya bisa tercapai, kemudian juga target lembaganya bisa tercapai. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan secara bersinergi. Jangan dilihat ini sebagai sebuah yang terpisah ya, sehingga ya kita jadi merasa terbebani gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, Bapak sekalian, sebagai pengantar di beberapa literatur atau silabus tentang ceramah Ramadan dan sebagainya, biasanya ada tema nih pembahasan tentang 4 ibadah yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Yang pertama jelas puasa, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Qur'an ya, dilipat gandakan juga pahalanya dengan berbagai macam literatur hadis yang bisa kita lihat, kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah Qiyamul Lail ya. Nomor 1, nomor 3 itu hadisnya hampir mirip ya. Yang pertama man shoma Ramadana, kalau yang ketiga nih man qoma Ramadana gitu. Ya, kemudian yang keempat adalah sedekah. Nah, yang keempat adalah sedekah, di mana di bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang juga harus ditunaikan oleh setiap kita, yaitu umat Islam, yaitu membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu diwajibkan di bulan Ramadan, maka kebanyakan kita umat Islam menganggap bayar zakat yang lainnya juga di bulan Ramadan ya. Padahal enggak, tapi terlepas dari kontroversi itu ya, kita melihat ini ada sebuah momentum. Sebuah kesadaran dalam diri umat Islam untuk segera menunaikan kewajiban maliyah mereka. Ya, oleh karenanya bulan Ramadan bagi para pengelola lembaga zakat, wakaf dan sejenisnya ini dianggap sebagai bulan panen. Ya, dianggap sebagai bulan panen. Kenapa bulan panen? Karena yang pertama karena umat Islam lagi fokus nih di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Minimal dengan puasanya, ya, minimal dengan qiyamul lailnya ketika mereka sholat tarawih, ya, kemudian mereka bangun di sepertiga malam untuk sahur. Jadi ritme ibadahnya lagi cukup tinggi. Nah, ketika ritme ibadahnya lagi cukup tinggi, mudah-mudahan kedekatan dengan Allah juga sedemikian rupa, maka ketika disentuh dengan nilai-nilai ajakan untuk bersedekah, jadi lebih mudah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Gitu. Yang kedua, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini itu dilakukan secara masif, ya, secara bersamaan. Beda dengan yang lainnya, di bulan yang lainnya, yang cenderung kita individual, yang cenderung kita mensirkan, ya, menutupi ibadah kita tersebut. Ya, misalnya kalau kita ketemu teman, kita nggak tahu teman kita ini lagi puasa apa enggak gitu. Kemudian kita nggak tahu teman kita ini tadi qiyamul lail apa enggak gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan karena ini disiarkan dan ini sifatnya masif, jadi semua berpengaruh kepada antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan sekali lagi itu juga menambah semangat dan menjadi dorongan buat orang untuk beribadah gitu. Itu alasan yang kedua itu. Nah, alasan yang ketiga tadi karena banyak lembaga zakat ini menganggap bulan Ramadan sebagai bulan panen, ya, maka mereka banyak membuat publikasi-publikasi
terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan, khususnya tentang sedekah. Ya, kayak kemarin sore saya lewat di salah satu jalan protokol di Jakarta. Saya lihat tuh sudah mulai ada tuh spanduk ya, ajakan untuk berdonasi, satu paketnya sekian gitu ya, dan seterusnya. Baik, nah ini dasar pemikirannya kenapa kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini. Kemudian yang ini salah satu hadis ya yang apa namanya memotivasi orang untuk bersedekah. Jadi hadis untuk kita apa istilahnya mengkapitalisasi amal kita ya, mengkapitalisasi amal kita dengan cara apa, kita melakukan satu tapi dapatnya banyak ya. Gimana itu caranya? Ini barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun ya. Ini salah satu peluang pahala yang Allah tawarkan melalui nabinya buat orang-orang yang mau bersedekah. Ya, nah ini yang harus dimasifkan ya. Ini juga yang harus sering-sering diangkat supaya semakin banyak orang yang tahu dan semakin banyak orang yang mau bersedekah. Ini salah satu contoh saja. Nanti untuk dalam konteks yang lebih luas lagi, ketika kita mengelola lembaga wakaf, maka perlu direncanakan secara lebih baik gitu. Ya, kalau nggak salah saya mengutipkan, nah ini. Saya kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perencanaan kerja kita, surat Al-Hasyr ayat 19. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan ya, memperhatikan apa yang akan diperbuatnya esok hari. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Di surat Al-Hasyr ayat 109 ayat 19 ya, Bapak sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat apa potensi dan peluang yang ada. Seperti tadi saya sampaikan, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salah satunya adalah kepada kita untuk membayar zakat fitrah ya, zakat fitrah. Nah, ini data yang tadi saya cari terkait dengan jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini. Ya, jumlah penduduk Indonesia pada saat ini ada 271.349.889. Ya, ini jumlah seluruh penduduk Indonesia. Ini lupa tadi saya ngitungnya nih. Yang berikut ini potensi zakat fitrah dengan satuan Rp30.000 per jiwa. Tapi ini dengan asumsi yang ini 100% Muslim. Saya lupa kalau ternyata yang Muslim itu cuma 80% ya. Yang Muslim cuma 80%, berarti potensi wakafnya tinggal dikali 0,8 aja ya. Potensi zakat zakat fitrah yang akan terkumpul pada Idul Fitri yang akan datang ini. 8,1 triliun. Ya Bapak sekalian, kalau 8,1 triliun, kalau misalnya dikali 0,8 ya, 8,1 dikali 0,8, 6,4 berarti. Ada 6,4 triliun potensi zakat fitrah nanti yang akan terbayarkan ya, yang akan terkumpul di berbagai titik ya, baik itu di masjid-masjid, lembaga-lembaga zakat ya, organisasi-organisasi masyarakat dan sebagainya. Itu kalau di total seandainya dikoordinir oleh negara secara keseluruhannya, maka potensinya adalah 6,4 triliun. Nah, ini potensi zakat fitrah Bapak Ibu sekalian yang akan keluar pada Idul Fitri nanti. Ya, yang akan keluar pada Idul Fitri nanti. Itu dengan asumsi tadi bayar zakat fitrahnya Rp30.000 per jiwa. Nah, pertanyaannya berapa persen dari angka tersebut yang menjadi target kita? Ya, Bapak sekalian. Nah, ini ibaratnya ini ada kue besar nih ya. Potensi zakat fitrah di negara kita ya, ada kue besar. Nah, kita mau ngambil berapa persennya dari target ini? Ya, apakah kita sudah menghitungnya? Apakah kita sudah merencanakannya ya? Nah, target-target itulah nanti yang sebenarnya akan menentukan cara-cara kerja kita. Ya. Nah, itu Bapak sekalian, potensi yang telah Allah berikan kepada kita terkait dengan target-target penghimpunan kita. Sekarang tinggal bagaimana cara kita mengerjakannya, ya Bapak sekalian. Nah,
Berikut sesuai dengan tema kita pagi ini, sesuai juga dengan komitmen kami Wakaf Mulia Institute untuk senantiasa mendampingi yayasan-yayasan yang telah in-house training bersama kami, maka kami akan sharing ya beberapa strategi bagaimana kita meningkatkan penghimpunan nanti di bulan Ramadan. Yang pertama Bapak sekalian adalah strateginya itu memperluas target muzaki. Memperluas target muzaki. Jadi kalau selama ini misalnya target muzaki kita mungkin hanya orang tua murid ya, atau misalnya orang-orang tertentu di sekitar yayasan kita gitu. Maka sekarang kita kalau misalnya kita punya target tertentu yang lebih besar, lebih luas, maka muzakinya itu harus kita perluas targetnya ya. Untuk memperluas target muzaki, maka kita harus memperbesar jumlah fundraiser. Kita harus memperbanyak jumlah fundraiser. Kemudian kita harus mengaktifkan sosial media kita. Ya, kenapa? Karena sosial media ini yang paling gampang kita mengupdate-nya, kita maintenance-nya gitu. Asal mau aja, asal komitmen saja, asal istiqomah ya. Misalnya nanti saya bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah sosial media juga ya, tapi ngiklan. Nah, ini bahasa anak gaul pakai ngiklan. Maksudnya apa? Kita iklan di sosial media, Bapak sekalian. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama fundraiser. Ya, fundraiser. Ya, pertama pastikan setiap guru kita menjadi fundraiser. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan website crowdfunding kita, ya, kita menggunakan website crowdfunding kita, itu kan nanti setiap fundraiser akan mendapatkan ujroh atau komisi. Nah, ini juga bisa menjadi peluang buat guru-guru kita untuk mendapatkan tambahan THR nanti ya di akhir bulan Ramadan. Sampaikan kepada mereka, jangan cuma sekedar, yang pertama nih, jangan cuma sekedar ngeluh, misalnya gaji nggak cukup, THR seadanya gitu ya. Tapi kita ajak yuk untuk bisa mendapatkan THR tambahan lewat website crowdfunding kita. Kemudian yang kedua, kita atur sedemikian rupa supaya di bulan Ramadan ini guru-guru kita itu jangan sampai waktunya terhabiskan lagi ya untuk urusan-urusan yang terkait dengan pembelajaran. Ya, mungkin harus ada porsi tambahan waktu ya yang kita minta dari guru kita itu yang tidak berurusan dengan masalah pembelajaran. Fokus kepada proses penghimpunan ini. Kan sekali lagi ketika mereka melakukan penghimpunan sebenarnya dasarnya dua. Pertama target lembaga, yang kedua target personal. Nah, maka kita atur sedemikian rupa, kita rencanakan bagaimana guru-guru kita punya waktu yang lebih ya terkait dengan proses penghimpunan ini. Ya, kalau menggunakan website crowdfunding kita pun ya dan sosial media nanti itu juga waktunya nggak terlalu banyak kok gitu ya. Yang penting istiqomah aja gitu, istiqomah melakukan atau mengaktifasi sosial medianya, gitu. Yang kedua orang tua santri, ya orang tua santri. Kalau selama ini kita melihat mereka sebagai sumber pendanaan saja, target fundraising, sekarang kita rubah. Ya, sekarang kita rubah target. Kita datang ke mereka bukan untuk mengajak mereka berdonasi, tapi kita ajak mereka untuk terlibat ya sebagai fundraiser. Untuk terlibat sebagai fundraiser. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Presdir salah satu lembaga zakat. Kemudian dalam obrolan itu beliau tuh menyampaikan kepada stafnya, antum kalau datang ke donatur gitu, jangan berpikir berapa donasi yang bisa mereka berikan kepada kita, tapi balik mikirnya, apa yang antum bisa berikan kepada mereka, apa yang bisa antum sinergikan dari program kita ini kepada mereka, gitu. Nah, kalau kita datang seperti itu, maka nanti makomnya itu sederajat, marwahnya sederajat. Bukannya kita datang untuk meminta, tapi kita datang untuk bersinergi, gitu. Kita datang untuk bersinergi, seperti itu, ya. Sebab kalau misalnya begini, Bapak sekalian, kalau kita datang menganggap mereka sebagai donatur dan kita sebagai orang yang ingin mendapatkan donasi, paling dapatnya recehan. Kemudian kita juga nggak begitu dianggap ya. Begitu kita datang
uangnya dikasih, ya udah kita nggak dilayani lagi. Harapannya kita cepat-cepat pergi gitu. Tapi ketika kita datang dengan tujuan untuk bersinergi terhadap apa yang mereka punya, apa yang bisa kita bantu dan seterusnya, maka pembicaraan jadi panjang. Kenapa? Karena kita bukan bicara masalah donasi, tapi kita bicara tentang sustainable program, gitu. Dan itu kemarin kita coba lakukan berhasil. Ya, ketika ada orang yang punya penggilingan padi, kemudian dananya cukup besar, ya kita datang ke mereka bukan untuk minta donasinya gitu, tapi kita tawarkan ke beliau untuk membantu mendistribusikan beras-beras yang sudah beliau giling, ya. Kata beliau sebulan itu beliau menggiling padi itu sampai dengan 260 ton. Nah, selama ini beliau ada sedikit kesulitan terkait dengan distribusinya. Nah, kemudian kita tawarkan, mau nggak Pak, berasnya dikirim ke kita, nanti kita yang bantu distribusi di Jakarta dan sekitarnya, ya. Mau, dan kemudian akhirnya deal. Kemudian kita buat MOU dan seterusnya. Dan ketika sudah MOU itu, apa yang beliau sampaikan? Pak, bismillah, ini nanti 8% ya dari omset saya itu akan saya sedekahkan, gitu. Ya, silakan dihitung 260 ton itu dikali sekian ribu rupiah harga beras per kilogramnya, kemudian dikali 8%. Berapa donasi yang kita terima, gitu. Nah, jadi awalnya kita datang tidak minta untuk yang bersangkutan sebagai donatur, tapi kita datang nawarin program. Ketika ngeklik programnya, akhirnya apa? Tanpa diminta, ya, beliau langsung bilang saya 8% gitu dari omset saya. Gitu. Bilang, Pak, kalau zakat itu kan cuma 2,5%. Enggak, saya maunya 8%, kata gitu. Bapak sekalian. Ya, di sini ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengedukasi. Yang kedua, kita membantu, gitu. Kita membantu memudahkan urusan beliau. Ini yang saya sampaikan waktu di materi tentang fundraising itu adalah kita rubah mindset kita dari ABC ke ABH, ya, dari always be closing ke always be helping, gitu. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Yang kedua adalah orang tua murid. Yang ketiga Bapak sekalian, itu para dai dan penceramah. Ini kan mungkin banyak ya teman-teman di sekitar kita yang aktivitasnya keseharian itu mungkin sebagai dai, sebagai penceramah, sebagai ustadz, kiai dan sebagainya. Kita datang kepada mereka, ya kita minta kepada mereka, mohon selama bulan Ramadan ini ceramahnya itu tentang wakaf. Ya, dimanapun, mau ceramah zuhur, ceramah buka puasa, ceramah taraweh, khutbah Jumat, kuliah subuh, tolong bahas terus tentang wakaf gitu. Ya, supaya apa? Supaya ini nanti masuk ke poin berikutnya terkait dengan brand, ya, terkait dengan brand. Supaya apa? Supaya masyarakat mulai tercekoki, ya, ini nih pikirannya, pemahamannya terkait dengan wakaf, ya, terkait dengan wakaf, gitu. Rata-rata ketika saya bicara wakaf di satu tempat, itu responnya hampir sama. Seperti kemarin di pengusaha penggilingan beras tadi itu, beliau bilang, terus terang memang pemahaman kami tentang zakat infak sedekah ini masih minim. Kenapa? Karena di sini ustadz-ustadz kita kalau ceramah, ya kalau nggak surga neraka, surga neraka, surga neraka, begitu mulu gitu. Nggak pernah ada ngebahas yang lain, katanya begitu. Nah, begitu saya pas mendengarkan penjelasan barusan, baru nih kita paham gitu. Nah, padahal gitu, kita ngomong nggak lama gitu. Padahal kita ngomong cuman paling penjelasannya 15 menit aja gitu. Tapi closingnya tadi 8%, ya, Bapak sekalian. Nah, ini jadi pertama kita data dai-dai kita, teman-teman kita yang berprofesi sebagai dai, ya. Kemudian kita kita minta mereka untuk membahas tema-tema ceramahnya itu tentang wakaf, begitu, ya Bapak sekalian. Tes, suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Masih jelas, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik, sekian. Nanti saya barusan dapat notifikasi. Baik, yang keempat Bapak sekalian itu relawan, ya. Yang keempat relawan itu siapa saja yang bisa kita aktivasi terkait dengan
bagaimana nanti menjadi misalnya anak sekolah, mahasiswa gitu ya, dan sebagainya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang nanti kita ajarkan bagaimana cara mereka bekerja menjadi relawan gitu. Nah, ini yang fundraiser. Kemudian yang kedua, sosial media ya. Lewat sosial media, apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini? Nah, yang pertama, poinnya dari sosial media ini adalah Bapak Ibu sekalian, pastikan semua warga yayasan, mulai dari Dewan Pembina sampai level terendah di struktur organisasi yayasan kita, orang-orang yang bekerja di yayasan kita, gitu ya. Pertama, memiliki akun yang aktif di sosial media, khususnya di Facebook, ya Bapak Ibu sekalian, khususnya di Facebook. Pastikan dia aktif sosial medianya. Kemudian yang kedua, kita siapkan bahan untuk diposting oleh seluruh warga yayasan itu, ya paling minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Kalau pagi itu sekitar jam 9 sampai jam 11, kalau sore itu sekitar jam 4 sampai menjelang maghrib. Ya, nah misalnya itu kita wajibkan setiap warga yayasan kita untuk posting ya di Facebook mereka. Makanya nanti disiapkan apa namanya konten-kontennya ya, baik berupa gambar ataupun narasi. Tuh. Kalau misalnya bentuk narasi, tulisan, perhatikan cara-cara penulisan berita ya, yang menarik perhatian dan sebagainya, sehingga orang tertarik untuk membaca. Kemudian yang ketiga, aktif like dan komen, akun muzaki. Jadi kita jangan berharap postingan kita, jangan hanya berharap postingan kita dibaca orang, di like orang, di komen orang. Tapi untuk bisa orang tahu ada postingan kita, kitanya harus aktif dulu. Ya, kalau kita lihat ada teman kita nih gitu ya, posting sesuatu kita like. Atau kemudian kalau mungkin kita komen. Komen yang paling gampang itu adalah komen ini. Itu yang sering dilakukan oleh Ustadz Yon ya. Tulis aja keren gitu. Ya, keren itu ini Bapak sekalian, mengandung banyak hal. Ya, kata-kata keren itu mengandung banyak hal. Yang pertama, ya, kalau orang seneng kalau statusnya di komen, ya, walaupun kita cuma nulis keren. Satu. Yang kedua, gitu. Yang kedua, kata-kata keren itu mengandung kata-kata pujian, ya, mengandung kata-kata pujian. Yang ketiga, kata-kata keren itu ada itu menstimulasi otak kita untuk berpikir positif terhadap apa yang kita lihat, ya. Yang keempat, kata keren itu ya, itu sebagai rasa syukur kita, ya, sebagai rasa syukur kita karena kita masih bisa berinteraksi. Begitu. Jadi walaupun sederhana ya, kata keren itu pendek gitu, tapi sebenarnya banyak mengandung makna. Dan itu cara yang paling gampang kita komen Facebook orang. Supaya apa? Supaya Facebook mereka terkoneksi dengan akun kita. Sehingga ketika nanti kita posting sesuatu, postingan kita akan muncul di wall mereka. Gitu. Nah, ini sosial media. Terus sekalian ya. Kemudian yang keempat, saran saya untuk mengoptimalisasi penghimpunan lewat sosial media ini, tolong dihapus dulu postingan yang membuat orang antipati. Ya, postingan hapus dulu postingan yang membuat orang antipati. Apa itu yang bikin orang antipati? Saya nggak tahu ya, karena masing-masing teman kita itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda, pandangan mazhabnya, pandangan politiknya, pandangan keilmuannya dan sebagainya. Maka kita harus bisa mencari yang tengah-tengah supaya kita bisa diterima oleh banyak kalangan. Ya, makanya identitas-identitas yang membuat kita teridentifikasi pada kelompok tertentu misalnya, itu kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Apalagi misalnya postingan-postingan yang sifatnya nyinyir. Ya, misalnya kita pernah posting, nanti setelah ini diperiksa ya Facebook kita. Misalnya kita pernah posting sesuatu yang sifatnya nyinyir ya, nyinyir terhadap personal, nyinyir terhadap lembaga gitu ya, dan sebagainya. Itu tolong dihapus dulu karena itu kontraproduktif terhadap kerja-kerja kita seperti ini. Ya, kerja-kerja kita seperti ini. Nanti makanya setelah ini di scroll ya postingan-postingannya,
atau misalnya kita nge-share sesuatu yang nggak jelas ya, itu yang apa namanya bisa menimbulkan perdebatan gitu dan sebagainya. Itu tolong dihapus-hapus dulu. Jadi dibersih-bersihin akun kita supaya apa? Supaya kita bisa diterima oleh semua kalangan, ya. Nah, ini terkait dengan sosial media, Bapak sekalian. Nah, yang ketiga, sosial media tapi ngiklan, ya. Sosial media tapi ngiklan, ya. Nah, ini saya langsung kasih contoh saja. Bapak Ibu sekalian. Ini 2 pekan yang lalu, saya datang ke sebuah yayasan, namanya ini Yayasan Kendaga Insan Mulia. Adanya di Kabupaten Bandung Barat. Alamatnya di Kabupaten Bandung Barat. Saya mampir ke sana kemarin itu. Yayasan ini belum lama dibuat. Ya, kalau menurut ceritanya dibuat di awal-awal pandemi saja. Pendirinya awalnya dia kerja di mana gitu, kemudian pas di masa pandemi kerjaannya tuh hilang semuanya, kemudian akhirnya dia memanfaatkan skillnya, keahliannya selama ini untuk melakukan penggalangan dana, ya, melakukan penggalangan dana, dan dia memanfaatkan ini ngiklan di sosial media, khususnya di Facebook, ya, Bapak sekalian. Nah, ini yang saya cukup tertegun ketika melihat iklan itu, coba Bapak Ibu lihat ya. Pertama ini, yang like itu ada 4,8, K itu ribu ya. Jadi ada 48.000 orang, Bapak sekalian. 48.000 orang yang nge-like postingan dia, iklan dia. Kemudian ada 18 orang yang komen. Dan yang paling menarik lagi adalah ini, ada 98 orang yang nge-share. Ya, ada 98 orang yang nge-share. Iklannya apa sih ininya gitu, yang dia posting ini? Ini ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Ini ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat yang judulnya Pahala Mengalir Tiada Henti. Ini saya liatin postingannya, Facebooknya. Ini dia. Ini akun Facebooknya, Bapak sekalian. Ini ya, Yayasan Kendaga Insan Mulia. Tuh. Ini video ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Dan ini baru salah satu aja ya, baru salah satu yang beliau iklankan. Sudah bisa kondisinya seperti ini. Ada 98 yang share, 18 yang komen, ada 4.800 yang like gitu. Baik. Nah, Bapak sekalian, lalu hasilnya bagaimana? Nah, di semester pertama pandemi ini kemarin, beliau bisa menghimpun dana sampai 2,5 miliar. Ya, hanya dengan iklan di sosial media ini. Beliau bisa mendapatkan donasi 2,5 miliar. Kaget juga katanya, begitu beliau bisa dapat dana sebesar itu. Sekali lagi, karena beliau kerjanya sendiri nih, personal ya, nggak ada timnya, apa yang kepikiran dapat duit 2,5 miliar itu? Akhirnya yang dia lakukan cuman membeli rumah 3 buah, ya, membeli rumah 3 buah di salah satu perumahan di Bandung Barat. Kemudian yang satu dia pakai untuk tempat tinggalnya, yang 2 lagi dipakai untuk rumah Quran. Yang 2 dipakai rumah Quran, 1 ikhwan, 1 akhwat. Ya, rumah Qurannya levelnya pasca SMA. Ya, pasca SMA, targetnya 2 tahun selesai 30 juz. Udah, setelah itu cuma begitu aja. Jadi dia karena kerja sendirian masih belum banyak wawasan yang dia punya gitu. Nah, alhamdulillah kemarin ketemu dengan kami dan coba kita berikan insight-insight baru terkait dengan kerja-kerja seperti ini ke depan. Nah, Bapak sekalian, ini sekedar contoh ya, yang dikerjakan oleh teman kita ini hanya dalam waktu 1 semester bisa mendapatkan 2,5 miliar. Dengan apa? Dengan iklan. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba ya strategi ini ya, dan alhamdulillah sebenarnya di sesi kelima ya dari in-house training kita itu ada materi tentang ini yang akan diampu oleh Ustadz Eko. Nah, makanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba terkait dengan ini, silahkan nanti berkomunikasi dengan Bu Isna mungkin ya, bagaimana yayasan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ya media iklan ini untuk mengoptimalkan penghimpunan dananya ya.
apa untuk iklan ini bukan satu hal yang sederhana juga, Bapak sekalian ya, bukan satu hal yang sederhana juga. Ada beberapa yang perlu disiapkan. Nah, oleh karenanya tadi sesuai dengan komitmen kami, insya Allah nanti akan ada pendampingan jika di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menggunakan strategi ini, gitu ya. Ini saya tampilkan yang ini sekali lagi sebagai contoh bahwa ini ada loh peluang gitu ya, peluang untuk apa namanya kita mendapatkan donasi itu dari iklan di sosial media. Kalau yang ini nih, sebentar saya balik ke sini. Kalau yang ini, Bapak sekalian, di sini saya nulis ya, di sini saya nulis postingnya itu cuma 2 kali sehari. Tapi kalau Bapak Ibu coba lihat Twitternya direktur astagfirullahaladzim, saya lupa nama lembaganya. Ini apa namanya, lembaga yang penggiat pelestarian lingkungan hidup yang internasional ya. Kalau di Indonesia kan WALHI namanya, tapi ini yang internasional, penggiat pelestarian lingkungan hidup. Itu kantornya di Selandia Baru. Direkturnya tuh bilang ya, direkturnya bilang kalau misalnya kita pengen mendapatkan penghimpunan dana seoptimal mungkin dari sosial media, ya maka kita harus nge-tweet, kata dia, itu di Twitter, ya paling minimal sehari itu 7 kali katanya gitu. Itu beliau sampaikan seperti itu. Buat apa? Untuk mempertahankan koneksi antara lembaga lembaga kita ya dengan audiens, dengan para calon donatur gitu. Sekarang. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama memperluas jangkauan Muzaki, yang pertama tadi memperbanyak jumlah fundraiser, yang kedua lewat sosial media, yang ketiga lewat sosial media juga tapi ngiklan ya, ngiklan. Nah, nanti bagaimana strategi lebih lanjutnya, lebih teknisnya, karena kan gini, bukan cuma sekedar diajarin nih Bapak sekalian, tapi harus ada orang yang memang nanti fokus mengurusi sosial media ini, dan nanti itu akan dibimbing insya Allah oleh Sateko ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin nyoba. Nah, itu yang pertama Bapak sekalian. Sekarang kita masuk yang kedua, ya bagaimana kita mengoptimalkan penghimpunan nanti di bulan Ramadan. Yang kedua adalah fokus pada diferensiasi produk. Apa maksudnya? Orang awam Bapak sekalian, tahunya Ramadan itu adalah waktunya untuk bayar zakat, khususnya zakat fitrah, ya khususnya zakat fitrah. Nah, makanya kita siapkan kanal pembayaran untuk zakat, ya siapkan kanal untuk pembayaran zakat. Nah, kemudian di kanal itu nanti kita tambahkan opsi-opsi lainnya ketika mereka mau menunaikan zakat mereka, begitu. Ya, kanal pembayarannya itu apa? Kanal pembayarannya itu yang selama ini sudah kita jelaskan, sudah kita pakai juga, yaitu website crowdfunding kita. Ya, website crowdfunding kita. Buat yang belum kan dijadikan sub ya di powerwakaf.com. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya tiap-tiap yayasan itu punya sendiri website crowdfundingnya, ya Bapak sekalian. Alhamdulillah misalnya di antara yang sudah punya website crowdfunding sendiri ya, misalnya di sini ada sebentar. Nah ini misalnya wakafkeren.com, itu Yayasan Al-Fitiah Riau, wakafdu.org, ini dari Darujatul Ulum Depok ya. Kemudian wakafkita.net, Asakopa Jombang, wakafabadi.com, Liulil Albab Karanganyar, kemudian Yabari or ID, Yayasan Bakti Negeri untuk Banjar ya, dan beberapa yayasan lain nanti yang bikin website crowdfunding sendiri gitu sekalian. Nah, itu ya, itu kanal pembayaran sehingga mereka jadi lebih mudah nanti untuk melakukan penunaian pembayaran zakatnya ya. Jadi mereka nggak perlu keluar rumah, nggak perlu datang kemana-mana, cukup lewat handphone mereka menunaikan zakatnya gitu. Nah ini jadi oke, nggak apa-apa, mereka masih fokusnya ke zakat saja. Tapi begitu kita munculkan pembayaran zakatnya, kita ditambahkan di bawahnya
tawaran-tawaran program yang lainnya, begitu. Makanya akan lebih enak memang kalau misalnya masing-masing yayasan itu punya website crowdfunding sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, menjaga kesetiaan donatur. Artinya jangan sampai donatur kita berpindah ke lembaga yang lain. Kenapa? Tadi Ramadan ini lagi bulan panen ya buat para lembaga zakat. Mereka lagi gencar-gencarnya melakukan penggalangan dana. Makanya berbagai macam program strategi mereka lakukan supaya mereka dikenal oleh masyarakat dan mau menunaikan zakatnya ke lembaga mereka. Nah, kalau kita sudah punya donatur, pastikan ke depan para donatur itu kembali lagi membayar zakatnya kepada kita. Ya, caranya gimana? Yang pertama, doakan saat mereka menunaikan donasinya. Ini kan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Inna sholataka sakanul lahum. Ya, sungguhnya doa kita itu akan menenangkan hati mereka. Kemudian yang berikut, kirimkan laporan. Ya, laporan secara umum dan khusus yang donatur kita itu menyumbang. Ya, misalnya kita punya banyak program nih. Ya, katakanlah ada 5 program yang sedang kita jalankan. Ya, kirimkan 5-5-nya. Tapi kita spotlight, kita garis bawahi, kita fokuskan pada saat pelaporannya itu kegiatan-kegiatan yang donatur kita terlibat sebagai donatur di situ. Supaya apa? Supaya donatur kita itu tahu ya, donatur kita itu tahu bahwa dananya itu memang sudah digunakan. Begitu. Kemarin ada satu bukan yayasan malah ya, orang gitu ya. Orang dia ikut penggalangan dana, terus ketika saya tanya, antum lembaganya apa gitu, dia bilang, saya belum punya lembaga Ustaz gitu. Kok belum punya lembaga gitu? Iya, saya tertarik ikut program ini karena ini nih, saya punya amanah katanya. Dari ayahnya yang wafat, diwarisin tanah, tapi pesannya ayahnya itu tanahnya dibangun pesantren katanya gitu. Sementara dia jangankan untuk bangun pesantren ya, rumah buat tinggal aja masih belum punya gitu yang bersangkutan ini. Beliau masih kontrak di salah satu rumah susun di Jakarta. Terus ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, yuk kita jalani sama-sama. Dalam waktu 1 bulan dia bisa menghimpun dana 9 juta. Dalam waktu 1 bulan dia bisa menghimpun dana 9 juta. Terus saya panggil, saya ajak ngobrol, saya bilang begini, dana yang 9 juta ini antum minta dicairkan. Buat apa Ustaz? Bikin yayasan, sebenarnya gitu. Bikin yayasan. Boleh ya? Boleh, begitu kan. Karena keberadaan yayasan antum itu pertama bagian dari proses pendirian pesantren, yang kedua akan menguatkan azam antum bahwa antum ini sudah on the track untuk membangun pesantren. Gitu. Akhirnya beliau minta ke lembaga tempat menghimpun dana itu dicairkan, terus dia bikin pesantren. Alhamdulillah yayasannya sekarang sudah selesai dan proses penghimpunan terus berjalan. Ya, kenapa kita bilang seperti itu? Saya bilang nanti ketika antum sudah bikin pesantren, bikin yayasan, posting di Facebook antum, posting di antum bahwa antum sudah bikin yayasan. Supaya apa? Supaya donatur-donatur antum tahu gitu bahwa antum sudah berproses gitu ya menuju ke sana. Nah, yang berikut, ikutkan atau diundang ya dalam acara-acara gathering. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, donatur kita itu kita datangi mereka, kita membangun relationship dengan mereka, bukan mereka sebagai donatur yang ketika dananya sudah kita dapatkan kemudian kita tinggal ya. Mohon maaf ya, seperti pengemis-pengemis di lampu merah ya, yang datang ke rumah-rumah gitu kan, kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah tahu siapa mereka, bagaimana. Kenapa? Karena begitu mereka udah dapat duitnya ya mereka pergi gitu. Tidak ada manajemen di situ gitu. Nah, karena kita bukan seperti itu, kita adalah sebuah lembaga, kerja kita jangka panjang, maka kita harus melakukan maintenance terhadap donatur-donatur kita. Ya, caranya gimana? Caranya kita buatlah acara atau kegiatan yang melibatkan mereka, para donatur ini ya. Sesungguhnya ketika kita bikin layanan seperti ini ya, itu sebenarnya hak mereka sebagai orang yang berhak mendapatkan manfaat dari dana-dana yang mereka keluarkan ya Bapak sekalian. Saya ingat dulu begini, ada sebuah lembaga zakat yang donaturnya itu
ini apa namanya, para SPG di salah satu departemen store ya yang ada di kota besar. Kalau hitung-hitungannya kan begini, kalau SPG gajinya berapa sih? Kalau mereka berdonasi besarannya berapa sih gitu? Dan setelah saya cek ternyata emang betul donasinya paling cuma Rp5.000 aja per orang. Ya, satu departemen store itu katakanlah ada 50 orang ya, 50 kali 5.000, 250.000. Jadi 250.000 aja cuma yang didapat dari departemen store itu setiap bulannya, setiap bulannya. Tapi si lembaga ini berkomitmen berapapun donasinya tetap akan dilayani, tetap akan dijaga dan seterusnya. Nah, salah satu bentuk menjaga donaturnya ini yang notabene mereka adalah para SPG itu apa? Gimana? Oleh lembaga itu dikirimkan ustadz ke departemen store itu setiap hari Kamis pagi. Ya, ini berdasarkan kesepakatan ya. Jadi setelah diobrolin, disepakati, ya Ustadz, kalau gitu Ustadz datangnya setiap Kamis pagi aja, jam 9. Ya, jam 9. Mereka kan tokonya buka jam 10. Nah, untuk setiap hari Kamis mereka komitmen datang lebih pagi, jam 9, itu jam 9 sampai jam 10 ngaji dulu sama si Ustadz. Ya. Jadi si SPG ini ikut ngaji sama si Ustadz tadi. Begitu. Nah, apa efeknya kemudian ketika ada pengajian seperti ini? Yang pertama jelas, para SPG ini jadi komitmen terus berdonasi setiap bulannya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kan acara pengajian itu nggak mungkin nggak diketahui oleh manajer yang ada di tempat itu. Ya pasti ada laporannya, koordinasi dan sebagainya karena pakai tempat mereka kan gitu. Nah walhasil akhirnya para manajer itu pun ikut pengajian ya dan ikut berdonasi ya dan seterusnya. Kalau level manajer kan donasinya nggak mungkin 5.000 ya pasti lebih gitu. Bapak sekalian. Nah ini jadi buatlah Bapak Ibu sekalian agenda-agenda gathering dengan para donasi kita ya. Begitu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, minta testimoni dan review ya. Minta testimoni dan review. Apa maksudnya? Atau malah kalau bahasa yang ininya apa endorse ya. Pertama kita lihat donasinya. Kita nggak usah memilih yang besar atau kecil, tapi kita tinggal mengarahkan ya. Kalau yang donasi besar itu ngomongnya seperti apa, yang kecil itu seperti apa. Ya, mengarahkannya dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan. Bukannya dibuat-buat ya, bukan dibuat-buat, bukannya disetting enggak, tapi kita pertanyaan apa kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kenapa Bapak Ibu berdonasi kenapa berdonasi ke lembaga ini, apa yang dirasakan setelah ikut berdonasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mengarahkan para orang-orang yang memberikan testimoni ini dan itu berpengaruh nanti kepada mereka-mereka yang melihat, ya, membaca dan seterusnya. Gitu, Bapak sekalian. Dan ini salah satu cara maintenance donatur juga. Ya, donatur-donatur yang sudah ada. Ya, mintakan testimoni dan review. Kemudian apa namanya? Kita bidik nih, ya. Selain kalau yang pertama tadi kan apa namanya ini secara umum. Tapi pada poin-poin tertentu kita cari donatur yang dia adalah Thomas atau Toga. Thomas itu tokoh masyarakat ya Bapak sekalian. Toga itu tokoh agama. Sehingga ketika si Thomas ini atau si Toga ini misalnya bicara gitu ya, maka persepsi yang muncul di masyarakat, beliau aja ke sini ya gitu. Artinya memang lembaga ini terpercaya. Nah itu yang ingin kita ambil ya. Itu kita bidik ya. Atau kalaupun misalnya mereka tidak atau belum berdonasi ya nggak apa-apa mintain aja ininya endorse-nya ya jadi mereka sebagai endorser gitu. Nah kemudian hasil dari itu semua kita posting di sosial media kita ya kita posting di sosial media kita ini bagian dari bahan-bahan persiapan yang disiapkan oleh badan wakaf kita supaya semua warga yayasan atau relawan-relawan kita posting di sosial medianya masing-masing. Baik. Nah, kemudian yang kelima, Bapak sekalian, perkuat brand. Ya, perkuat brand. Yang pertama, pastikan badan wakaf kita eksis dan dikenal. Ya. Nah, mungkin Ramadan ini momentum ya, Bapak sekalian, untuk launching badan wakaf kita. Ya, silakan nanti baik offline maupun online ya, lihat sikonnya masing-masing, bikin acara, perkenalkan lembaga kita. Ini mumpung momentumnya Ramadan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah
siapkan website crowdfunding untuk memudahkan para muzaki kita atau donatur kita melakukan penunaian ibadah maliyahnya, ya. Kemudian perkuat brandingnya di mana? Sekali lagi di sosial media, ya, sosial media, baik di Facebook, ya, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Nanti tinggal dilihat mana yang kira-kira paling banyak koneksinya, ya, dari beberapa platform sosial media tersebut. Atau kalau kita ngiklan itu berarti kita membangun, ya, kita membangun hubungan, ya, membangun awareness, membangun relasi dan sebagainya dengan audiens kita, gitu. Nah, kemarin waktu di RTL, ya, di RTL, kenapa makanya kita menyarankan pertama badan wakaf kita itu harus punya logo sendiri. Ya, bicara logo itu bukan cuma sekedar simbol, tapi di situ ada warna, tapi di situ ada filosofi. Ya, dan ini harus konsisten, ya, Bapak-Ibu sekalian, harus konsisten, jangan berubah-ubah, ya. Supaya apa? Supaya brand kita itu betul-betul menjadi top of mind dari orang-orang di sekitar kita, wabil khusus kepada di kalangan calon-calon donatur kita, begitu. Demikian Bapak sekalian, sharing kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan penghimpunan dana ziswap kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti dengan kerja-kerja kerja-kerja selanjutnya di lembaga kita, ya. Oh ya, terakhir begini, salah satu cara untuk membangun brand juga, ya, Bapak-Ibu sekalian, pastikan sosial media kita foto profil kita dimanapun dan sebagainya itu sudah hal-hal yang berkaitan dengan kerja-kerja kita di badan wakaf ini, ya. Itu salah satunya juga. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Apa dong? Baik, Ustadz Saroni, terima kasih. Subhanallah, ya, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan fundraising Ziswaf, ya, di bulan Ramadan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Ustadz-ustadzah di sini juga sudah melakukan begitu apa-apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Syahroni. Tapi mungkin untuk lebih menguatkan lagi, kemudian juga mendetailkan lagi seperti apa sebenarnya, kiranya kita bisa berdiskusi, bisa bertanya secara langsung. Dan ini Ustadz, sudah ada yang mau bertanya langsung dari Ustadz Muzaik. Ya, silakan. Oh ya, sebentar. Apakah bisa langsung, ya? Silakan Ustadz Muzaik, bisa langsung di-unmute saja. Yes. Terdengar suara saya? Ya, terdengar jelas, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya, Ustadz Syahroni. Tafadhol. Kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih? Ustadz Muzaik mungkin bisa perkenalan juga, ya, dari yayasan mana, Ustadz? Biar yang lain juga tahu. Ya, saya Muzaik, tinggalnya di Depok, ya. Komunikasi dengan Ustadz Syahroni ini sudah lama sekali, ya. Di kampus beliau senior saya, terus di kampus yang lain beliau dosen saya, begitu. Dan saya dari yayasan, nama yayasannya Al Istiqomah Amanah Umat. Nah, yayasan ini berdiri di akhir tahun 2020. Ya, di akhir tahun 2020. Jadi sampai bulan ini baru sekitar 3 atau 4 bulan, Ustaz, ya. Ya. Kenapa yayasan ini dibuat? Karena diawali dari ada amanah nih, Ustaz, buat ke kita nih. Amanahnya itu sebidang lahan, luasnya sih 400 meter, ya. Ya.
diwakafkan. Nah, terus akhirnya kita bikin yayasan buat memudahkan lah ya, bikin yayasan. Dan sekarang lahan ini sedang kita proses pembangunan untuk rumah Quran. Memang amanah dari pewakafnya itu untuk rumah Quran, untuk majelis taklim. Nah, ini yang sedang kita bangun. Nah, saat ini berjalan, baru berjalan gitu ya. Terus ada wakaf baru lagi nih yang disampaikan ke kita ya, bidang lahan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan ini luasnya ya Masya Allah ya, ada sekitar 8.000 meter ya. 8.000 meter yang diwakafkan ke kita, ke Yayasan Al-Istiqomah Amanah Umat ini. Dan kemarin tim yayasan ini juga sudah survei tanah di sana, dan ya memang alhamdulillah bagus lokasinya. Nah yang jadi pertanyaan ini, pertama, wakaf itu meminta itu mengamanahkan, tolong dibangun di sini tadi rumah Quran, kemudian lembaga pendidikan, pondok pesantren gitu kan ya. Nah, apakah memang kita harus membangun sesuai dengan amanah dari pewakif itu pertama. Terus yang kedua, pastikan untuk membangun di 2 lokasi ini ya, ini butuh dana yang banyak ya, yang tidak sedikit. Nah, ini yang kita ingin perdalam sebenarnya nih. Tadi makanya minta kapan ya bisa ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Sahroni nih secara khusus tentang itu. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Buzaik. Ya, sama-sama. Ya. Oh ya, mungkin yang saya sampaikan ini bukan cuma untuk Ustaz Buzaik ya, tapi juga untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami kemarin sudah menyepakati bahwa kita akan membuat sesi khusus buat masing-masing yayasan yang ingin berkonsultasi secara lebih spesifik terkait dengan program-program dari yayasannya masing-masing. Cuman memang kemarin kita rada bingung ketika mau bikin jadwal. Oleh karenanya, begini, nanti dari masing-masing yayasan langsung mengajukan aja ke Bu Isna ya, selaku penjadwalan nih, bagian penjadwalan salah satunya, minta hari apa jam berapa gitu ya, langsung disampaikan ke Bu Isna. Bu Isna, tolong yayasan kami mau audiensi ya, minta audiensi hari apa jam berapa gitu. Nah, maka insya Allah nanti pada waktu yang ditentukan kita akan hadir untuk memberikan pertama insight dari sisi kita terkait dengan apa-apa yang kita siapkan. Kemudian yang kedua menerima pertanyaan-pertanyaan ya, atau misalnya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di tempatnya masing-masing. Nanti kita coba akan diskusikan bagaimana cara atau mencari jalan keluarnya. Begitu Bu Isna ya. Nah, khusus untuk Ustaz Buzaik nih, silakan kalau misalnya kita mau ketemuan nunggu pas kesamaan waktunya aja ya. Saya nggak tahu nih kapan bisanya. Tapi kalau misalnya Ustadz langsung tentukan, Ustadz hari ini jam segini gitu ya. Kalau mau online, silakan online bisa gitu. Kalau mau misalnya sambil ngopi-ngopi, ayo tentuin tempat ngopinya di mana gitu. Kan di Depok banyak ya tempat ngopi itu. Nah, ya. Sambil ngopi enak, Ustaz. Sambil ngopi mumpung bulan puasa. Begitu. Demikian Ustadz Buzaik ya. Okay. Nanti insya Allah saya akan sampaikan langkah-langkahnya terkait dengan bagaimana cara kita mengoptimalkan lahan wakaf kita. Kenapa? Karena begini, kita nih wakif itu bukannya developer yang di dalam tanda petik disuruh-suruh sama wakif ya, tolong bangun ini, tapi duitnya nggak dikasih gitu ya. Kalau developer kan dikasih gitu kan. Nah itu perlu ada kesepakatan, perlu ada omongan-omongan. Kalau begini maka begitu, kalau begini maka begitu dan seterusnya, begitu ya. Jadi bukan berarti bukan berarti kita nih pengelola wakaf sedang membutuhkan ini itu dan sebagainya, kemudian kita jadi malah terbebani gitu ya dengan adanya wakaf-wakaf yang
seperti tadi gitu ya. Dan ini nggak sedikit yang mengalami hal seperti ini. Makanya nanti kita perlu tahu strateginya bagaimana amanah bisa kita terima, tapi kita juga tidak terbebani. Begitu. Demikian ya Ustaz Zaik ya. Iya. Biasa kalau Ustaz Sahroni. Baik. Nomor WhatsApp-nya masih ada kan? Masih. Siap. Oke, silakan. Terima kasih Ustadz Muzaik. Mungkin ada pertanyaan yang lain, saya cek dulu Ustadz di. Alhamdulillah masuk di bulan Sya'ban ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Bisa melalui chat Zoom, dituliskan saja pertanyaannya. Bisa juga melalui bertanya langsung. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ustazah Yuyun di Yabari. Mohon penjelasan maksimal berapa jenis program wakaf yang bisa dibuat oleh lembaga, Ustadz. Program maksimal yang bisa dibuat oleh lembaga. Kalau maksimalnya nggak ada ya batasnya Ibu ya. Berapa maksimal programnya nggak ada. Silakan nanti masing-masing yayasan membuat sebanyak mungkin program sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan skala prioritasnya, begitu, ya. Nah, ini saya sharingkan sedikit ya, misalnya ini saya udah kirimkan ini ya, Ustazah Yuyun ya. Kalau nggak salah ini sudah di-share juga ya. Nah ini. Kemarin saya mencoba membuat sedikit ilustrasi terkait dengan program kerja Badan Wakaf. Ya, ini ada wakaf bakti untuk negeri ini Ustazah Yuyun. Saya nulis ini. Kayaknya waktu itu saya bikin karena udah baca program Ibu nih, gitu ya. Nah, kemudian saya format seperti ini. Landasan program yang saya buat ini sebagai ilustrasi buat atau referensi ya buat lembaga yang lain adalah ini 5 hal prioritas kerja Badan Wakaf Indonesia. Jadi kemarin kan pengurus BWI masih baru dilantik ya, kemudian mereka langsung mengadakan rapat kerja dan hasil programnya seperti ini. Ini ada 5 hal prioritas kerja Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, membangun kepercayaan publik, ya, transparansi, akuntabilitas, pengawasan. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas dan militansi Nazir, ya, seperti upgrading kompetensi, standar kompetensi, dan sertifikasi Nazir. Literasi dan edukasi perwakafan umat, ya, mulai dari sosialisasi, edukasi publik terstruktur. Kemudian harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakafan. Ini amandemen, peraturan, koordinasi, dan kerjasama antar lembaga. Kemudian kemudahan, kepraktisan, dan inovasi produk wakaf. Ini 5 hal prioritas kerja Badan Wakaf Indonesia ya Bapak sekalian. Kalau 5 hal ini kita terjemahkan ke dalam konteks program kerja lembaga kita, kira-kira seperti ini. Pertama, literasi dan edukasi wakaf umat, ya. Kegiatan yang bisa kita buat. Pertama, seminar edukasi wakaf. Ya, yang kedua, podcast wakaf. Ya, yang ketiga, yang keempat, terserah. Ini kalau Ustazah Yun tadi tanya berapa maksimal, nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Yang membatasi adalah skala prioritas kita. Kita mau fokus di mana dulu, gitu. Targetnya dari kegiatan kita ini adalah meningkatnya literasi umat tentang wakaf. Ya, kemudian target kedua, dari setiap kegiatan kita ini 10 peserta mendaftar menjadi wakif. Makanya materi seminar wakafnya harus di closing dengan kuesioner, ya, siapa di antara Bapak Ibu yang mau berwakaf, atau dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti yang kita buatkan di seminar-seminar wakaf kita ya di Wakaf Mulia Institute. Begitu. Kemudian pesertanya, pertama mulai dari pegawai yayasan, mulai dari pembina sampai kepada level terendah, orang tua murid, ya, masyarakat umum. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Pelaksanaannya misalnya bisa sepekan sekali atau 2 pekan sekali, terserah nanti yayasan mengaturnya atau Badan Wakaf mengaturnya seperti apa. Kemarin
ada hal menarik ya di Yayasan Irsyadul Ibad. Badan wakafnya itu ditarget dana 4 miliar segera untuk membebaskan lahan yang ada di belakang sekolah supaya sekolahnya punya akses langsung ke jalan raya. Begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat seminar edukasi wakaf kepada orang tua murid ya secara berseri. Dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dilaksanakan setiap hari Sabtu sehingga 1.800 orang tua murid itu kemudian terselesaikan, ikut semuanya, ya, terselesaikan, ikut semuanya. Satu pertemuan diikuti oleh sekitar 200-an orang. Nah, misalnya seperti itu. Ini targetnya adalah ini, ya. Pertama, meningkatnya literasi umat tentang wakaf. Yang kedua, ada di antara mereka yang kemudian menjadi wakif, ya. Di sini saya contohkan misalnya cuma 10 targetnya. Podcast wakaf, ya, ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan tentang pengelolaan dan implementasi wakaf. Karena kalau di podcast wakaf itu kan kita mengundang bukan lagi nanti bicaranya tentang teori, tapi kita undang yang memang sudah masuk kepada tataran implementasi dari wakaf produktif terutama, ya. Pesannya sama, nanti tinggal dijadwalkan dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalitas nazir. Nah ini jangan lupa bahwa kita badan wakaf memang punya target penghimpunan, tapi ya kita juga harus punya program peningkatan profesionalitas nazirnya. Ya, apa kegiatannya misalnya pelatihan manajemen organisasi badan wakaf, ya nama kegiatannya. Kemudian ini studi banding secara virtual. Kalau studi banding langsung mungkin saat ini masih terkendala dengan beberapa hal ya gitu. Nanti bisa kita atur studi bandingnya virtual. Targetnya kalau pelatihan itu adalah meningkatnya skill pengelolaan organisasi, ya, meningkatnya skill pengelolaan organisasi. Jadi dibuat pelatihannya secara bertingkat. Kemarin saya baru saja memberikan semacam frame ya, frame tentang pengembangan SDM di sebuah lembaga. Saya sebutnya sebuah lembaga ya. Apa aja saya bilang, kata mereka. Saya bilang, yang pertama, itu pengetahuan dasar. Ya, kalau di kita mungkin pengetahuan dasar tentang wakaf. Gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Level kedua, pelatihan level kedua. Materinya itu 2. Tentang product knowledge, ya, pengetahuan tentang produk. Kemudian yang kedua, materi tentang pengetahuan sistem, cara kerjanya. Ya, cara kerjanya itu level kedua. Level ketiga apa? Level ketiga itu sudah masuk materi-materi tentang karakteristik seorang leader gitu, karakteristik seorang manajer, karakteristik seorang direktur, pimpinan ya, itu seperti apa ya. Kemudian level keempat apalagi begitu terus ya. Jadi kita buat pelatihannya itu secara berjenjang sedemikian rupa ya, Bapak sekalian. Nah, ini yang dimaksud dengan pelatihan manajemen organisasi. Kemudian kalau yang studi banding targetnya adalah menambah wawasan tentang model pengelolaan wakaf. Jadi kalau podcast tadi itu kita mengundang orang untuk cerita. Nah, kalau yang studi banding ini kita langsung melihat secara langsung ya. Di sekolah saya kemarin beberapa kali kita mengadakan hal seperti ini, studi banding virtual, kunjungan virtual ya buat anak-anak kelas 6 yang mau masuk SMP. Jadi kita kontak sekolahnya, kita bilang, minta tolong mereka menceritakan profil tentang sekolahnya, kemudian juga mengenalkan ruangan-ruangannya. Jadi si narasumbernya itu bukan cuma sekedar duduk rapi gitu ya, tapi dengan video, dengan handphonenya itu dia tunjukin ini, ruangan ini, dan seterusnya begitu. Itu studi banding virtual kira-kira begitu nanti teknisnya. Yang ketiga, harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakafan. Nah, ini bicara tentang pengurusan izin badan wakaf ke badan wakaf yayasan ke BWI. Ya, jadi ini harus dipersiapkan juga ya, Bapak sekalian. Harus ada orang yang concern terhadap hal ini. Jadi kita targetkan misalnya setahun masing-masing yayasan kita ini sudah punya izin langsung dari Badan Wakaf Indonesia. Makanya penting salah satu pendukung Bapak Ibu sekalian supaya memudahkan nanti kita mengurus perizinan ini, Bapak Ibu yayasannya punya website crowdfunding sendiri ya, tidak menginduk. Kalau kita menginduk nanti khawatir selamanya kita jadi bagian dari induk kita. Tapi kalau kita mandiri punya website sendiri akan teridentifikasi bahwa memang lembaga kita sudah mandiri, tinggal izinnya aja ya. Kemudian nah ini jangan lupa kita rencanakan juga pembangunan gedung wakaf di
tempat kita, ya, sehingga badan wakaf betul-betul menjadi memiliki hegemoni ya yang mengatur semua hal terkait dengan pengelolaan lembaga kita. Ya, izahnya ada. Kenapa? Karena udah punya gedung sendiri, gitu. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian kemudahan kepraktisan dan inovasi produk wakaf. Ya, mulai dari membuka rekening bank syariah ya, minimal 2 bank nih ya, tidak cuma satu, supaya apa? Supaya donatur kita punya pilihan nanti ketika mereka mau transfer. Saya sering contohkan begini, dan ini ternyata terjadi kemarin ketika saya confirm di lapangan. Ada donatur-donatur yang batal berdonasi gara-gara ngelihat nomor rekening itu beda bank. Padahal donasinya misalnya 1 juta. Kemudian biaya adminnya 6.500 karena beda bank kan gitu. Walaupun 6.500 nggak bisa dibandingin dengan 1 juta ya, tapi muncul pikiran di donatur ini, ya beda bank, kena admin dong begitu. Tapi kalau misalnya banknya sama, mudah-mudahan lebih lancar. Kemudian pengaplikasian uang digital untuk pembayaran misalnya ya. Jadi nanti pada saat kita donatur kita mau berdonasi, mereka sudah bisa menggunakan uang-uang digital yang ada di handphone mereka tanpa harus lagi berganti aplikasi transfer dan seterusnya ya. Kemudian membuat website crowdfunding. Nah, ini yang dari tadi udah sering kita ungkap ya, betapa pentingnya website crowdfunding ini ya. Kemudian yang kelima, Bapak sekalian, inovasi produk wakaf. Ya, inovasi produk wakaf. Jadi inovasi produk wakaf ini penting supaya supaya calon wakif itu tidak melihat bahwa program kita itu cuma sekedar program yang sifatnya ngumpulin dana terus untuk beli lahan, ngumpulin dana untuk bangun ini begitu. Ya, tapi kita juga tunjukkan bahwa kita punya program yang lain ya, yang sifatnya produktif, yang kalau misalnya ini berjalan, maka pada satu titik nanti kita tidak perlu lagi menghimpun dana. Kenapa? Karena dana-dana operasional yang kita butuhkan sudah bisa kita dapatkan dari usaha-usaha produktif yang kita lakukan, gitu. Ya, nah demikian. Ada tambahannya ya. Ini nanti bisa dilihat lagi juga. Baik, demikian Bu Isna ya, sedikit gambaran. Nanti insya Allah materi-materi ini bisa kita share ya, Isna ya. Ustadz, nanti materi ini sudah kita rekam dan insya Allah nanti akan di-share ke semua grup yang ada di yayasan ya, Ustadz. Mohon izin untuk share. Baik, Ustadz, demikian Ustazah Yuyun untuk gambaran tentang ini ya, program wakafnya. Jadi ternyata Ustaz Sahroni sudah menyampaikan dengan sangat lengkap ya, kisi-kisi utama dari program wakaf yang bisa kita aplikasikan di yayasan atau badan wakaf kita. Selanjutnya Ustaz Sahroni, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Sapriyadi ya, di BKU Peduli. Ini dari Jambi, Ustaz. Oh ya. Nah, pertanyaan beliau, mohon izin bertanya, sesuai anjuran Ustaz tadi, sebaiknya launching di bulan Ramadan. Namun yayasan kami belum terdaftar di BWI. Apakah bisa kita launching meskipun belum terdaftar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Di periode yang lalu, kita sempat konsultasikan ini ke Ustadz At-Tabiq Lutfi ya, salah satu komisioner BWI pada periode itu. Hal seperti ini, beliau bilang memang di sini ada dua hal ya, antara unsur kepatutan dan kepatuhan, katanya beliau begitu. Idealnya memang diurus dulu izinnya sampai dengan tuntas, selesai baru kita launching begitu. Ya. Tapi begini, bisa juga ini jalan seiring, Bapak sekalian, jalan seiring ya. Kita persiapkan perizinannya, tapi sudah mulai kita perkenalkan lembaga kita. Bisa seperti itu. Karena begini, nanti kalau ini diperpanjang jadi kayak telur sama ayam. Mana duluan? Pada saat kita mau mengajukan perizinan, kan harus ada proposal yang harus kita siapkan. Ya, nanti ketika proposal ini sudah masuk, kita akan diverifikasi. Pada saat verifikasi itu akan dilihat, ya, dilihat pertama mana program wakaf yang sudah dijalankan.
ya kemudian data donaturnya mana, ya kemudian pegawainya mana, gitu, akan diverifikasi satu persatu. Ya, nah ini artinya apa? Sebelum kita diverifikasi, kan kita harus menyiapkan dulu semuanya. Programnya harus sudah ada, donatur-donaturnya sudah ada, datanya paling minimal ya, dan seterusnya. Bahkan ada apa kemarin, kalau Bapak Ibu lihat di websitenya BWI itu, ada semacam ini apa tuh namanya, dana wakaf yang sedang dikelola ya gitu, kelola sedemikian rupa gitu. Nah akhirnya dari situ kami menyimpulkan sama kayak kita bikin sekolah nih, jangan nungguin izin operasionalnya dulu keluar baru sekolahnya jalan gitu, karena emang nggak bisa juga ya. Tapi sekolahnya jalan dulu, izin operasionalnya diurus. Targetnya adalah sebelum anak-anak ini lulus, izin operasionalnya sudah keluar gitu. Nah sama badan wakaf kita juga begitu ya, kita jalankan, kita launching, kemudian perizinannya kita siapkan ya, nanti ketika misalnya kita tarik setahun atau 2 tahun izinnya sudah keluar. Nanti kalau ada yang nanya ini izinnya mana, kita jawab pertama sedang diurus. Sementara izin kami belum keluar, kami menjadi kalau di zakat itu MPZ, mitra penghimpun zakat, kalau di wakaf itu MPW, mitra penghimpun wakaf, dari lembaga yang sudah ada ya. Adapun teknisnya nanti insya Allah akan kami bantu untuk pengurusannya. Demikian Ustadz Sapriyadi ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sangat jelas ya Ustadz Sapriyadi. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Jadi kita intinya action ya Ustadz ya. Jalan dulu begitu ya. Sambil ini mengurus semuanya. Insya Allah. Nah, baik, selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari tulisannya bahasa Arab ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan untuk efektivitas audit dan transparansi fundraising dan pentasyarufan dana wakaf untuk publik. Apabila kita ingin melakukan audit, tahapan apa saja yang harus dipersiapkan, Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, program wakaf apa yang paling diminati saat ini atau trending di masyarakat yang bisa dipublikasikan? Ya. Silakan Ustaz. Baik. Ini sepertinya Ustaz Aulia Fadilah gitu, lebih paham nih terkait dengan masalah ini nih. Gini, kalau untuk lembaga wakaf itu ada acuannya tersendiri, PSAK berapa gitu Ustaz, mohon maaf saya lupa aturannya. Yang untuk zakat sendiri itu sudah ada kan, beda dengan lembaga profit gitu. Nah ini nanti yang untuk wakaf juga ada ketentuan-ketentuan itunya, dan itu nanti yang akan kita agendakan juga ketika sudah kita mau mulai masuk ke fase itu, sama nanti ketika kita mau memulai proses perizinan, kita akan minta dari Badan Wakaf Indonesia yang fokus membidangi masalah ini memberikan bimbingan kepada kita. Ya, jadi kita nggak usah khawatir nanti gimana-gimana. Alhamdulillah dengan link-link yang ada di kita, gitu, kita bisa minta mereka sebelum melakukan audit, sebelum melakukan verifikasi, kita minta mereka melakukan pembinaan dulu kepada kita. Sehingga ketika nanti mereka sudah tiba masanya untuk melakukan audit atau verifikasi, kita udah siap karena sudah dibimbing oleh mereka. Secara umum gitu, track yang akan kita jalani, gitu ya. Kemudian yang kedua, program wakaf apa yang paling diminati saat ini atau trending di masyarakat yang bisa dipublikasi? Saya kurang mengetahui banyak tentang hal ini. Kenapa? Karena masing-masing lembaga biasanya punya skala prioritas masing-masing sendiri-sendiri, gitu ya. Makanya kalau saya lebih menyarankan kita ini membuat ini sendiri, program utama sendiri, kemudian kita gencarkan ininya publikasinya atau fundraisingnya melalui relawan-relawan kita ya, fundraiser kita. Kemarin saya sempat menulis begini, Ustaz sekalian di Facebook ya, mungkin ada ketika kita melakukan penghimpunan,
karena satu hal, itu cepat dapatnya. Itu cepat dapatnya. Tapi umumnya yang seperti itu pertama orang yang nyumbang itu sifatnya emosional, bukan rasional. Ya, kenapa emosional? Karena disentuh dengan sesuatu yang sifatnya menyedihkan, mengenaskan, sehingga jadi orang menyumbang itu karena kasihan. Ya, nah kalau yang seperti ini analisanya adalah dia sifatnya sementara, ya dia sifatnya sementara. Nanti kalau misalnya tidak ada sesuatu yang menyedihkan, tidak ada sesuatu yang mengenaskan, lembaga ini bingung. Kita mau jualan apa ya gitu. Ini kalau bahasa mereka ya gitu. Nah, kita mau jualan apa ya gitu. Nah seperti itu. Kalau mengandalkan hal-hal yang sifatnya emosional. Tapi karena kita ini adalah lembaga wakaf, ya kita punya perencanaan, kita punya target, maka kita harus bekerja secara rasional. Donatur kita pun kita arahkan mereka berdonasi secara rasional. Begitu Bu Isna. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sangat jelas sekali ya Ustadz. Ustadz Saroni, ini ada satu pertanyaan yang kelewatan dari Ustadzah Yulia di Insan Qur'ani. Program apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan, Ustadz? Ya, yang pertama ini di ceramah Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan sejenisnya, ya angkat temanya tentang wakaf. Ya, ceramah Ramadan dan sejenisnya angkat temanya tentang wakaf. Yang ceramah siapa? Kalau yang ceramah kita, udah kita langsung yang bahas tentang wakaf. Kalau yang ceramah orang lain, ya, terus kemudian kita punya tim, ya, yang memang bisa punya jadwal ya, untuk isi ceramah, kita briefing mereka, ya, untuk bicara tentang wakaf, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gitu, kita jangan ngelihat momentum Ramadan kemudian programnya kita hubungkan dengan Ramadan ya gitu. Tapi kita fokus saja sama apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita kerjakan dari lembaga kita. Menghimpun dananya di Ramadan. Jadi yang diangkat bukan terkait dengan programnya, tapi terkait dengan keutamaan kita bersedekah di bulan Ramadan. Keutamaan kita berwakaf di bulan Ramadan. Kenapa kita harus berwakaf dan seterusnya. Udah itu aja dulu. Ya, yang kita buat, yang kita lakukan, sehingga nanti target penghimpunan kita bisa tercapai atau terpenuhi. Kalau saran saya begitu. Jadi, demikian, Bisna. Jadi program yang sudah jalan hanya dimaksimalkan di bulan Ramadan gitu ya untuk fundraising-nya ya Ustadz ya? Iya, betul. Ini nyambung sama ya. Ustazah Yuyun nih ya. Produk yang mudah diterima sama masyarakat. Ya. Insya Allah mereka akan mudah menerima ketika mereka teredukasi, begitu. Sekali lagi saja, kita ini kerja jangka panjang, bukan kerja jangka pendek ya. Maka kita harus melakukan edukasi kepada mereka. Sebab kalau misalnya kita hanya mengandalkan hal-hal yang sifat emosional, kita capek nanti, karena kita akan terus bekerja secara berterusan, ya. Kerja kita jadi itu mulu ya, menghimpun lagi gitu. Padahal tadi ada skala kerjaan yang lainnya yang kalau itu kita lakukan itu akan bisa meminimalisir penghimpunan kita. Kenapa? Karena kita sudah bisa mendapatkan operasional lembaga kita dari usaha-usaha produktif misalnya yang kita lakukan. Begitu, Bisna. Baik, Ustaz. Bisa ini ya sekalian Ustazah Yuyun berarti sudah terjawab pertanyaan dari Ustazah Yuyun. Dan insya Allah ini kalau yang di chat sudah terjawab semua. Bagi Ustaz-Ustazah yang mau bertanya masih ada waktu, kita bisa bertanya secara langsung dan juga bisa bertanya melalui chat Zoom ya. Ini mumpung ada Ustadz Sahroni ini Bapak Ibu ya. Jadi ide beliau ini memang luar biasa ya Bapak Ibu ya, sangat menginspirasi gitu ya, dan karena memang kita sebagai pengurus yayasan sangat membutuhkan ya arahan-arahan yang terkait dengan visi, misi maupun teknis begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat Zoom atau bertanya secara langsung, karena saya yakin dengan pertanyaan-pertanyaan itu justru akan lebih memperjelas, mendetailkan tema-tema kita pada kesempatan hari ini gitu ya. Dan pastikan bagi Bapak Ibu ya, ini masih ada waktu 9 hari, tidak ada kata terlambat buat kita gitu ya. Yayasan-yayasan mungkin yang belum mempunyai
belum mengisi di Galang Jiswab, silakan Bapak Ibu bisa segera mengisi di Galang Jiswab. Kalau bisa diisi hari ini, Bapak Ibu, nah insya Allah besok sudah bisa langsung dikerjakan ya oleh admin wakaf mulia. Dan bagi Bapak Ibu yang yayasannya ingin mempunyai website crowdfunding sendiri, nanti juga bisa kontak saya langsung ke chat WA. Karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Sahroni ya, jadi sebuah lembaga itu akan dilihat sisi keseriusannya, kemandiriannya, itu salah satunya dari platformnya, apakah masih bersama dengan yayasan lain atau sudah mempunyai sendiri. Karena pengalaman kita memang ketika kemudian sudah punya website crowdfunding itu akan lebih, yang pertama lebih percaya diri, yang kedua juga istilahnya lebih mandiri ya Bapak Ibu ya untuk pengembangan program-programnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin sudah sangat jelas ya Ustadz ya. Ya. Mau tanya Ustadz? Ya, silakan. Silakan Ustadz, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz. Saya Saprijal dari BKU Peduli Ustadz. Masya Allah. Jambi. Ahlan Ustadz. Ya Ustadz. Yang saya hormati Ustadz Sahroni sebagai pembina wakaf mulia, Ustazah Isna, dan sahabat-sahabat para seluruh pejuang wakaf yang terhimpun dalam wakaf mulia dimanapun berada. Nah, langsung saja Ustadz ya. Ya. Dengan penjelasan apa yang disampaikan Ustadz tadi, terus terang kami sangat termotivasi, banyak hal yang disampaikan tadi. Alhamdulillah Ustadz, untuk perkembangan kami, yayasan kami BKU Peduli baru-baru ini ada dapat hibah rumah Ustadz. Masya Allah, barakallah. Hibah rumah, 1 unit rumah dengan luas tanah lebih kurang 150 meter persegi. Tipe 36 Ustadz, dari donatur. Nah, tapi izin juga bertanya Ustadz untuk urusan ininya Ustadz, legalitas dan yang lainnya Ustadz. Nah, karena untuk hibah tanahnya sendiri, rumahnya sendiri Ustadz, itu masih ada ini sedikit Ustadz untuk surat jual belinya, karena masih ada di bank, masih ada cicilan lebih kurang 1 tahun itu Ustadz dari donaturnya. Gimana nanti kalau untuk perjanjiannya itu Ustadz? Seperti itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, pertanyaannya kami sangat tertarik dengan sosial media tadi Ustadz ya, yang contoh dari yayasan tadi, dari hanya sosial media, dan beliau bergerak sendiri mendapatkan lebih kurang 2,5 miliar Ustadz ya, hanya dari iklan. Ingin kami nanti lebih dalam lagi pengetahuannya, seperti itu Ustadz. Kemudian yang ketiga, mohon penjelasannya juga Ustadz tentang inovasi produk wakaf yang tadi ada disampaikan sedikit. Contoh di dalamnya tadi ada wakaf mar, laundry wakaf, sawah produktif, budget hotel dan wisata edukasi. Gimana untuk peluangnya untuk kedepannya Ustadz? Tentang usaha-usaha real yang seperti itu Ustadz, apakah kami bisa juga menjalankannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dari yang ketiga dulu. Alurnya seperti apa kalau kita ingin memproduktifkan dana-dana wakaf kita atau aset wakaf kita gitu. Nah, ini nanti alurnya seperti ini Ustaz. Pertama kan kita melakukan proses fundraising. Proses fundraising baik itu nanti targetnya berupa aset wakaf ataupun misalnya wakaf uang ya. Nah, nanti dari dana-dana yang terhimpun itu ya kita gunakan untuk membuat usaha-usaha produktif ya. Nah, usaha-usaha produktifnya itu seperti yang saya contohkan di sini ya, misalnya ada wakaf mat
ya. Kalau wakaf ini berarti misalnya kita bikin ini apa namanya minimarket ya, minimarket. Atau misalnya ini laundry wakaf, ini kita bikin usaha laundry gitu. Kemudian sawah produktif ya, sawah produktif dengan cara dan metode tertentu ya. Misalnya kalau yang normal itu 1 hektar misalnya bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton saja gitu ya. Tapi dengan metode-metode tertentu ya, kemarin saya ketemu dengan beberapa pengelola hal seperti ini, itu ada yang sampai 15 ton per hektar Ustadz gitu ya. Nah ini artinya apa? Dengan adanya peningkatan produksi gitu ya, berarti akan ada peningkatan income juga gitu. Kemudian ini budget hotel. Ke budget hotel itu misalnya kita investasikan dana kita dalam bentuk ini kita mulai dari membangun atau membeli ya hotel yang ada, kemudian kita kelola sedemikian rupa. Kalau saya nyebut di sini budget hotel ya, dengan asumsi modalnya tidak terlalu besar, kemudian pengelolaannya juga simpel karena kita cukup mendaftarkan hotel kita ke jaringan hotel-hotel budget yang ada seperti Red Doors, kemudian saya hafalnya Airi ya. Ya. Airi udah nggak ada di Indonesia sekarang Ibu. Sudah angkat kaki. Oyo berarti Ustaz, Oyo. Oyo ya, Red Doors, Oyo dan sejenisnya Ustaz ya gitu. Itu kan murah. Cuma 150-200 ribu ya gitu. Per malam. Itu laku buat orang-orang yang memang datang ke luar kota hanya untuk urusan-urusan kerja ya, bukan wisata atau apa. Bahkan ada yang kemarin ketika di mana gitu yang pengelolanya bilang, oh kalau ini kita udah di booking nih Pak 1 bulan gitu ya. Kenapa kok? Karena ya tadi murah ya sekalian. Jadi potensi income-nya luar biasa ya. Nah kemudian wisata edukasi ini nanti bisa disesuaikan dengan lokasi lahan kita ya. Kalau contoh yang sering saya sampaikan itu seperti Suwarna Bumi yang ada di Magelang ya. Bayangkan dengan lahan yang kurang dari 1 hektar, dia bisa kelola sedemikian rupa. Orang kalau mau masuk ke sana harus bayar Rp35.000 ya, dan sampai sekarang orang masih berbondong-bondong untuk datang ke sana hanya untuk sekedar selfie. Nggak ada yang dijual ya, yang dijual cuma pemandangan aja. Makanan nggak jualan, minuman cuma sekedar kulkas yang biasa gitu, seperti itu gitu. Nah ini seperti itu pengelolaan usaha produktifnya. Terkait dengan peraturan ketentuan-ketentuan bagaimananya itu nanti kita kaji di ini ya, di materi terbaru kita yang judulnya The Power of Wakaf ya. Materi terbaru kita yang judulnya The Power of Wakaf itu kita ada pembahasan khusus terkait dengan ini Ustaz, ada ya. Nah dari hasil usaha produktif ini profitnya ya kita gunakan untuk mauquf alaihi. Ya siapa mereka? Ya santri, orang tuanya, guru karyawan, yatim duafa, anak-anak jalanan, termasuk pengurus badan wakaf kita, termasuk para muwakif ya dan sebagainya, itu masuk kategori di sini ya, untuk sebagai mauquf alaihi ya dalam konteks pembinaan. Nah kira-kira gambarannya seperti itu Ustaz ya, terkait dengan pertanyaan Ustaz yang nomor 3 ya gitu. Ya, nomor 3. Nah kemudian yang nomor 2 terkait dengan iklan di sosial media. Nanti insya Allah di kita kan Ustadz Eko ini juga spesialis nih di bidang Facebook Ads ya. Jadi bagaimana kita beriklan dengan lewat Facebook, nanti bisa japrian langsung dengan Bu Isna Ustadz ya. Kemudian kalau yang pertama terkait dengan ini rumah yang dihibahkan tapi masih ada cicilan sisa ya 1 tahun. Nah ini gini Ustadz. Yang pertama dibuat akad tertulis dulu dengan si pemilik rumah, ya, dengan si pemilik rumah. Itu dibuat akadnya, diperjelas akadnya seperti apa, dan pastikan nanti akadnya itu disahkan, ya, disahkan apakah oleh notaris atau misalnya kalau misalnya langsung wakaf itu oleh KUA, ya, Kantor Urusan Agama, gitu ya.
Tapi kalau kondisi seperti tadi saya melihatnya kayaknya belum bisa wakaf Ustaz. Karena masih ada 1 tahun tunggakan itu ya. Jadi syarat harta wakaf itu kan milik penuh. Ya, syarat harta wakaf kan milik penuh. Nah, ini belum milik penuh nih gitu. Jadi paling begini misalnya, nanti misalnya dihibahkan ke salah satu pengurus yayasan, nanti disepakati oleh pengurus yayasan bagaimana cara menyelesaikan pembayaran 1 tahun. Nanti setelah lunas baru dibikin ikrar wakafnya. Begitu, ya. Begitu Ustaz, saran dari saya. Ya Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ustaz. Baik Ustadz Rizal dan juga Ustadz Saroni, sangat jelas ya penjelasan dari Ustadz Saroni terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Rizal dari BKU. Baik Ustadz Ustadzah, saya cek di ini dulu ya Ustadz ya. Ya. Baik, bagi Ustadz Ustadzah yang mau ada yang ditanyakan, silakan. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya pikir sudah cukup ya Ustadz ya? Ya. Terkait dengan hari sharing Ahad kita mungkin banyak yang mau liburan juga. Betul itu Ustadz. Nah, baik Ustadz, sebelum kita tutup forum kita pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari Ustadz Saroni terkait materi kita, yaitu optimalisasi fundraising Ziswaf di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Saroni. Ya simpel aja. Silakan Bapak Ibu Ustadz sekalian nanti menjapri ya Bu Isna terkait dengan pertama jadwal kunjungan secara virtual dari Wakaf Institute ke yayasan masing-masing. Yang kedua jadwal tindak lanjut bagi yang ingin membuat website crowdfunding ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sosial media. Nah mudah-mudahan dengan adanya website crowdfunding dan sosial media ini ya bisa kita optimalkan nanti penghimpunan kita di bulan Ramadan. Begitu. Terakhir Bismillah, mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini menjadi bukti ya keseriusan kita, ketekunan kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya mensiarkan wakaf sebagai pejuang-pejuang wakaf. Mudah-mudahan ini menjadi tiket kita masuk ke dalam surga dan kita bisa reunian nanti di surga insyaallah ya. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa lafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saroni atas closing statement-nya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan keberkahan pada pagi hari ini dan juga akan dipertemukan oleh Allah di surga kelak. Amin. Baik, terima kasih sekali kepada Ustadz Saroni yang sudah sharing ilmunya pada kesempatan pagi hari ini di saat mungkin ini jadwal liburan ya Ustadz ya. Kemudian juga kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah meluangkan waktunya untuk menimba ilmu pada kesempatan pagi hari ini, yang saya yakin informasi pada pagi hari ini memberikan semangat baru kepada kita untuk kita gerak cepat nih Bapak Ibu ya untuk kemudian merealisasikan target-target kita di bulan Ramadan. Bukan masalah jumlah ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa melakukan amal terbaik kita di bulan Ramadan sesuai dengan amanah yang kemudian saat ini sudah kita sanggupi ya begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu di sesi-sesi kita yang selanjutnya. Pastikan Bapak Ibu senantiasa mempunyai semangat gitu ya untuk kemudian memperjuangkan wakaf ini sehingga wakaf menjadi lifestyle berangkat dari diri kita dan juga lingkungan di yayasan kita. Kita tutup forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit Bu Isna ya.